A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa annahu lan satemene Allah taala hale maha luhur Allah mutakallimun iku zat kang ngendika, amirun tur zat kang merintah, nahin tur zat kang nyegah, wa'idun tur zat kang maringi janji, mutawa'idun tur kang maringi ancaman. Lengkap niku nggih. Allah subhanahu wa ta'ala dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah maha mutakallim, memiliki sifat kalam dan kaunuhu mutakalliman. Allah lah yang memerintah, Allah lah yang mencegah, Allah lah yang memberi janji surga dan rahmat serta ridhonya bagi orang-orang mukminin, dan memberi ancaman siksa dan murkanya bagi orang-orang kafir. Wa annal qur'ana lan sak temene Quran, wa taurata wal injila waz zabura, Quran, Taurat, Injil, Zabur, kutubuhu iku pira-pira kitabe Allah, iya al munazzalatu kang den turunake ala rusulihi ing atase pira-pira utusane Allah, alaihim iku muga tetep ing atase rusul assalamu tai keselamatan. Oleh nurunake bahwa 4 kitab suci ini adalah kitab suci milik Allah, diturunkan kepada para utusannya bikalamihi, kelawan kalame Allah, alladzi rupane kalam, huwa kang utawi kalam, utawa huwa kang utawi alladzi sifatun iku sifatu dzatihi, iku sifate dzate Allah, la khalqun ora makhluk min khalqihi saking makhluke Allah. Karenanya wa annal qur'ana lan sak temene Quran iku kalamullah, iku pengendikane Allah, laisa kang ora ana apa Quran bimakhlukin iku makhluk, fayabidu mongko sirna apa Quran, wala sifatan lan ora iku sifat li makhlukin kedue makhluk, fayanfadu mongko entek apa Quran. Maksudnya begini. Jadi dimulai dengan penjelasan bahwa 4 kitab suci itu merupakan kitab suci Allah yang diturunkan dengan kalamullah. Berarti karenanya Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Kalau yang makhluk itu mushaf. Hati-hati, perdebatan ini bisa menjerumuskan banyak orang. Waktu itu terutama pada masa-masa Imam Ahmad bin Hambal, di mana ada sekelompok ahli ilmu kalam dan filsafat mencoba menfitnah Imam Ahmad bin Hambal di hadapan khalifah waktu itu Bani Abbasiyah yang memang terkenal zalim, lupa namanya. Kemudian ahli filsafat ini membolak-balikan ucapan. Ya, membolak-balikan ucapan. Quran ini baru atau lama? Ya, kalau yang dipegang kita ini kan baru. Ya, kalau baru berarti makhluk atau tidak? Makhluk. Kalau begitu Quran itu makhluk. Padahal Quran itu kalamnya Allah, dan kalamnya Allah bukan makhluk. Jenengan bingung nggak? Nggih, wong kula dhewe bingung kok. Terjadi perdebatan itu sebetulnya bagaimana. Maka kemudian ini memang memancing Imam Ahmad bin Hambal supaya mau diajak debat di hadapan raja oleh ahli filsafat ini. Ada banyak orang itu, sedangkan Imam Ahmad bin Hambal hanya sendirian. Beberapa ulama Ahlus Sunnah sempat terperosok ke dalam pemikiran ini. Oh iya, kalau begitu Quran ini memang makhluk. Berarti ada salah satu, padahal Quran itu kita semua tahu kalamullah. Berarti salah satu sifat Allah kalau begitu baru,
berarti kemungkinan Allah baru lah sampai ke sana. Nggih. Terus kemudian benar, rajanya terhasut. Dipanggillah Imam Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal, menurutmu Quran itu makhluk atau tidak? Saya hanya mengatakan, kata Imam Ahmad bin Hambal, Al-Quran kalamullah, titik. Tidak mau tahu saya. Bud, Al-Quran kalamullah. Wah, langsung lagi ulama ahli filsafat ini kan ini pembawa ajaran sesat ini. Bukankah yang kita pegang ini memang baru? Ya ini namanya bukan Quran, ini mushaf. Isinya mushaf sama dengan Al-Quran. Bahwa hingga pun Al-Quran itu kalamullah. Ingat, kalamullah itu sifat Allah. Kalamullah itu sifat Allah. Karenanya waduh, kalau dikatakan include itu ya enggak pas. Sifatnya Allah itu ya qadim. Sifatnya Allah itu ya sama dengan Allah. Waduh, kalau begitu ada sifat, ada zat. Wah, merono meneh niku, muter meneh. Maka yang jelas untuk menutup perdebatan supaya tidak banyak yang sesat, Ahmad bin Hambal bersikukuh, saya tidak akan mengatakan kecuali satu, bahwa Al-Quran kalamullah, titik. Itu hampir sama begini. Kemarin Allah istiwa, bahasa Indonesianya bersemayam di atas aras. Kita yakin nggak? Yakinlah. Allah memberitahukan gitu kok. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, itu kan pemberitahuan dari Allah lewat Al-Quran. Kita harus yakin bahwa Allah bersemayam. Tapi kemudian setan kemudian mengajak kita, bagaimana ya cara bersemayamnya Allah di aras? Nggih. 300-an ulama terperosok oleh pemikiran itu. Hingga datanglah Imam Malik bin Anas, Imam Malikiyah. Ditanya oleh malaikat Jibril yang menjelma sebagai seorang manusia biasa. Berkunjung ke Imam Malik. Imam Malik, menurutmu Allah ini istiwa enggak? Bersemayam enggak di atas aras? Iya, betul. Yakin? Yakin. Caranya bagaimana? Saya tidak tahu, tapi saya yakin. Lu kok yakin? Ya karena saya diberitahu oleh Allah. Titik. Saya diberitahu oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Bagaimana caranya? Bukan urusan saya. Al-Quran kalamullah, titik. Apakah mushaf ini, apakah ini, itu saya tidak mau tahu. Karena memang Allah sendiri sudah menyatakan, inna anzalnahu Qur'anan. Al-Quran kalamullah, titik. Terus nggak usah dibahas. Makanya Mbah Nawawi Banten kan begini, kamu yakin Allah di sini detik ini? Iya. Pada detik yang sama berada di tempat lain? Iya. Kalau begitu Allahnya berapa? Seketikalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, titik. Jangan kau buka perdebatan yang kau tidak akan tahu arahnya kemana, dan justru kamu akan sesat. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan macam-macam mengakui keterbatasan. Saya hanya terbatas tahu dari mana? Karena diberitahu oleh Allah, dan saya yakin pemberitahuan di dalam Al-Quran pasti benar. Maka saya mengimani Al-Quran kalamullah, titik. Allah bersemayam di atas aras, titik. Bagaimana caranya? Nggak mau tahu. Apa sudah tidak ada persoalan lain yang ingin diperdebatkan? Kan begitu persoalannya. Nah, ini salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hati-hati, bukan karena lagi-lagi kemudian memang aswaja di Indonesia identik dengan NU, orang yang nggak terlalu senang dengan NU, apalagi sekedar tidak senang dengan salah satu person pengurus NU, kemana-mana akhirnya nanti. Maka kemudian juga nggak mau dengan aswaja, sudah yang penting Islam lah, kan begitu. Sudah yang penting, ya ini juga sesat ini. Terus nggak mau NU-NU-an, nggak mau Muhammadiyah itu hanya organisasi, betul, situnya betul, separohnya betul. Nisful hakikoh itu yang berbahaya, separuh kenyataan, separuh fakta itu yang berbahaya.
Fakta pertama, kemarin kan dulu saya pernah matur itu. Fakta pertama, malam tadi misalnya istri saya di kajen. Malam tadi pula saya menerima tamu cantik. Fakta. Tapi fakta berikutnya bahwa itu kemenakan saya, nggak ada yang tahu. Coba separuh fakta, buyar nggak? Begitu caranya. Separuh fakta itu selamanya buyar. Dan itu yang laris di media. Wartawannya nggak akan mungkin terjerat undang-undang ITE karena pinter sudah. Bukankah ini fakta? Bukankah fakta bahwa tadi malam istri Anda tidak di rumah? Ya, fakta. Bukankah fakta Anda tengah malam menerima tamu cantik, muda? Ya, fakta. Sudah, saya menulis itu saja. Bahwa image kemana saya tidak urusan. Lolos wartawan bejat ini, lolos dari jeratan undang-undang. Nah, begitu. Alhamdulillah Mas Rahim, sehat-sehat. Berarti cek menuso ya nggih. Ngono nek apa jenenge kecelakaan rapopo ra medeni wong iku. Ijek menuso. Alhamdulillah. Nah begitu. Jadi ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tahu batas, jangan kemana-mana. Dan nisful hakikoh itu tadi bahaya nisful hakikoh. Nah, kembali tadi ya, banyak loh, banyak sekali. Terutama Islam urban, Islam kota, nggak mau tahu dengan ini NU itu Muhammadiyah. Bukan NU-nya, bukan Muhammadiyahnya, tapi akidah Ahlussunnahnya ini yang berbahaya. Kalau tidak kita jaga. Di Malaysia, nah ini di Malaysia. Mengapa? Malaysia itu juga sebetulnya pengen punya organisasi sudah sejak lama yang mirip seperti Nahdlatul Ulama. Tujuannya hanya satu, menjaga faham Ahlus Sunnah. Kalau sekedar lembaga-lembaga pendidikan tidak akan mungkin mampu menjaga Ahlus Sunnah secara sistematis. Dia hanya memberikan pengetahuan. Lembaga pendidikan sebesar apapun. Makanya mengapa Al-Azhar di Kairo, di Mesir diakui keampuhannya di bidang ilmu pengetahuan agama, tapi nyatanya kacau Mesir karena tidak ada NU-nya, tidak ada organisasinya, tidak ada organisasi yang secara sistematis menjaga faham aswaja. Padahal di sana ada kuburannya Imam Syafi'i. Ini fakta, bukan analisa. Makanya kenapa Al-Azhar juga sering bertandang ke NU, mau bikin organisasi yang serupa NU. Bukan NU-nya, tapi suatu wadah untuk menjaga, melestarikan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini loh, kalau kita nggak ikut akidah aswaja, repot banget. Kemungkinan sesatnya itu banyak. Baru masalah Al-Quran kalamullah. Nanti banyak sekali setelah ini. Mari kita lanjutkan. Oke. Betul nopo-nopo. Kita sampai Mbah Sahal itu kan pernah ngendikan. Masa si fanatik dengan kebenaran. Yang kebenaran itu ada dalilnya yang jelas. Logikanya jelas. Metodologinya jelas. Masa enggak boleh? Boleh gak kan? Menfanatiki kebenaran yang dalilnya jelas, logikanya jelas, metodologinya jelas, dan itu selama beratus-ratus tahun, lebih dari 1200 tahun, sudah berhasil menciptakan lebih dari 60-an generasi, lebih mungkin. Masa sih nggak boleh menfanatiki kebenaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sana sini mungkin sebagian akidah aswaja perlu dikritisi, silahkan dikritisi, tapi jangan dibombardir, jangan dibuldoser. Wah ini Asy'ari ini bikin mundur. Ada pembicaraan seperti itu di kota-kota. Asy'ariyah ini bikin mundur karena fatalistik. Semua takdir Allah, wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Makanya orang-orang NU suka malas miskin-miskin. Karena wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Saya hari ini buka toko enggak ya enggak. Ini Allah. Alah ya. Nah, itu yang perlu dikritisi.
Ya, tapi tidak kemudian membombardir, membuldoser, menghilangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Aqaid 50 ojo lali, kan ngono. Dalam pandangan yang sederhana keseharian kita ini loh. Jadi kula matur kamu muter-muter lah nggih. Nek awake dhewe iki lho akidah 50 ojo dilalekno, ojo diganti karo telu, malah trinitas engko ambo. Wahabi niku telu niku. Nggih pripun? Mboten ah. Ono NU Pemuda Muhammadiyah mboten wonten. Napa? Oh, lamun mbiyen derek ajaran NU saiki derek Muhammadiyah. Ya ora apa-apa barang organisasi, tapi Anda harus konsisten. Kalau Anda sudah mengimani Aswaja, ya bawalah Aswaja ke Muhammadiyah, bawalah Aswaja ke Persis, bawalah Aswaja kemana-mana. Saya yang sekarang ini kompetensinya adalah Aswaja. Aswaja akidah Ahlussunnah ini loh. Kalau tidak kita lestarikan berbahaya. Nah makanya sekarang juga teman-teman di PBNU sedang mengembangkan Aswaja untuk mencapai kekayaan bagaimana. Supaya tidak dituduh madzhab fatalistik ini Aswaja ini. Oh, goro-goro kakean tawakal, zuhud ya. Berapa malam kita mengkaji ya berapa malam kita mengkaji membenci dunia ya kan. Aduh sampai tadi malam sampai ora tutuk engko sesuk neh wae. Ngeri itu. Ya kalau hanya membaca segitu saja lah makanya itu. Loh kalau hanya membaca Mukasafatul Qulub saja ya enggak ada yang mau kerja. Apalagi sampai at-tanwir fi isqatit tadbir. Kitabnya Ibnu Athaillah hikam lebih tinggi lagi. Saya kan pernah matur di kajen itu dalam sejarah baru Mbah Mahfud yang berani membaca kitab itu, ramanya Mbah Sahal. At-tanwir fi isqatit tadbir. Kata-kata fi isqatit tadbir apa? Menggugurkan manajemen. Hidup itu jangan dimanajemeni, mengalir apa adanya. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Bagaimana coba? Ya itu harus itu sebagian ya, harus memahaminya harus komprehensif, menyeluruh, terpadu lagi. Memahami jangan sepotong-sepotong. Orang sekarang kan suka sepotong-sepotong. Bahkan tidak sepotong-sepotong, dipotong-potong. Lebih dasar lagi itu. Mohon mangsul mriki, ini loh akidah Ahlussunnah. Wa annahu lan satemene Allah Subhanahu wa taala la maujuda iku ora ana perkara kang wujud siwahu kang saliyane Allah illa wa huwa kejaba utawi maujud hadisun iku anyar bi fi'lihi kelawan pendamelane Allah. Segala hal yang ada ini kecuali Allah, nggih, kecuali Allah itu semuanya baru dan semuanya berkat pekerjaan Allah. Wa faidun lan curahan min adlihi saking keadilane Allah ala ahsanil wujuhi atase bagus-baguse pira-pira arah, bagus-baguse pira-pira dalan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Segala hal yang wujud di alam ini semuanya hasil karya cipta Allah dan merupakan curahan, limpahan dari keadilan Allah yang sebaik-baiknya wa akmalihalan sak sempurnane wujuh wa atamihalan sempurnane wujuh wa a'dalihalan jejeg-jejege wujuh. Ingat, akmala dan atamma kalau diterjemahkan sama-sama menyempurnakan, tapi kalau akmala menyempurnakan secara global, kalau atamma menyempurnakan secara terperinci. Wa annahu lan satemene Gusti Allah hakimun iku maha wicaksana fi af'ali ing dalam pira-pira pendamelane Allah. Jelas Allah maha bijaksana. Nah, karena kalau Kiai Anwar Zaid memberikan contoh pemikiran mudah gitu. Kamu jangan menggerutui Allah, ini loh cicak ini salah desain ini.
Cicak itu ndak bisa terbang tapi makanannya kok benda terbang. Oh itu, kok kamu itu siapa? Nyatanya nggak ada berita cicak itu kelaparan kan ndak ada tuh. Enggak. Kalau waktunya makan ya tiba-tiba ada serangga terbang mendekati cicak langsung disaut gitu saja. Loh, ini kan kalau kita teliti luar biasa. Jangan lihat dohirnya, wah ini cicak ini salah desain. Dia nggak punya sayap untuk terbang padahal makanannya benda terbang. Coba bayangkan. Nggih? Nggih. Padahal ora sekolah. Lha apa meneh menungso? Manusia kan makanannya macam-macam dan dia punya akal. Kok merasa wah ini memang saya hidupnya ya begini-begini aja. Ya enggak bisa. Nggih. Oh. Wa fakullu ma mongko utai sekabehane perkara. Wa adilun tur adil fi aqdiyatihi dalam pira-pira keputusane Allah. Allah jelas maha adil. Allah tidak pernah punya kepentingan. Nggih. Mulane dadi hakim iku aja duwe kepentingan. Ndak hakim dadi kepentingan ya mesti berat sebelah. Mengapa pengadilan manusia itu selalu kemungkinan berat sebelah? Satu, karena yang mengadili itu selalu punya kepentingan, itu paling utama. Yang kedua, tidak bisa mengetahui secara hakikat, hanya yang di depan mata, yang didengar telinganya, itu saja. Loh kalau begitu putusan hakim harus ditolak semua? Ya enggak. Kita di dunia ya sudah cukup dengan keputusan hakim. Selama hakim itu prosedural selesai, bahwa kemudian ada orang yang bisa bermain prosedur, bukan urusan hakim, urusan di akhirat. Proses pengadilan sudah dilakukan oleh hakim, dipenuhi, selesai tugasnya, dan keputusannya ya berlaku secara nyata dan didukung oleh polisi dalam memberlakukan keputusan peradilan. Nggih. Lah ini protes sama pengadilan gara-gara merasa dia lebih tahu. Nggih. Sing tukang demo itu kan selalu merasa lebih tahu. Hakimnya disogok, hakimnya disuap, apa lagi. Malah nuduh-nuduh yang enggak. Nah, itulah segala problematika peradilan manusia. Tapi yang paling penting dari itu semua, karena manusia itu masih punya kepentingan. Kalau Allah tidak punya kepentingan, satu. Kedua, mengetahui segalanya. Nah, kemarin sudah dibahas, sampai semut hitam di bebatuan hitam di malam yang gelap, Allah mengetahui tanpa pakai alat. Nah, itulah makanya semua keputusan Allah pasti adil. Fakullu ma mongko utai sekabehane perkara siwahu kang sakliyane Allah min insin nyatane manusa wa jinnin lan jin wa malakin lan malaikat wa samain lan langit wa ardin lan bumi wa hayawanin lan kewan wa nabatin lan tandur-tanduran wa jaumatin lan benda padat wa mudrokin lan perkara kang ditemu kelawan akal, itu mudrok. Wa mahsusin lan perkara kang den temu kelawan indra, iku hadisun. Semuanya selain Allah, mulai manusia, jin, malaikat, langit, bumi, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda padat, bahkan segala sesuatu yang ditangkap oleh akal dan segala sesuatu yang ditangkap oleh panca indra, semuanya itu baru ikhtara'a kang nyiptaake ngreasi hu sinten Allahu ing hadis bi kudratihi kelawan kudrate Allah ba'dal adami ing dalem sak badane ora ana ikhtiraan kelawan nyiptaake temenanan ngreasi temenanan wa ansa'alan nukulake sinten Allahu ing hadis nukulake menumbuhkan insyaan
Kelawan nukulake temenan ba'da alam yakun ing dalem sak ba'dane yen ta ora ana apa hadis syai'an iku suwiji-wiji. Iya, manusia sebelumnya lam yakun syai'am madzkura, nggih. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madzkura. Manusia itu sebelumnya ya tidak apa-apa. Bukan hanya tidak apa-apa, ya sesuatu yang tidak bisa disebut, ya memang tidak ada apa-apa. Tapi kemudian lahir, siapakah yang melahirkan? Insya, menumbuhkan, hanya Allah. Ora pakane mboke orang. Faktanya banyak suami istri nggak punya anak. Faktanya lagi nggak usah nikah banyak anak ya ono. Itu semua karena yang menumbuhkan Allah. Kula larate matur, zaman semono nggih. Dulu saya punya temen, punya anak cerdas, masih kecil cerdas. Ya begitu bertanya. Gara-gara lihat sinetron di televisi. Ya memang sinetron itu meracuni. Ini badan sensor itu juga tidak hanya mensensor adegan, tapi juga mensensor alur cerita dong. Iya, lu itu kan sudah sejak lama kita melihat drama meskipun tidak porno, tapi kemudian digambarkan ada muda dan mudi tanpa pernikahan keluar anak. Ini alur cerita yang harus disensor. Begitu dong. Betapa dangkal pemandangan badan sensor. Justru itu yang paling meracuni. Saya masih ingat itu, sekitar tahun 95. Belum dunia sinetron belum sehebat sekarang. Itu 95. Ada anak cerdas, anaknya teman saya. Mama, itu yang di televisi ndak nikah kok keluar anak ya mama ya. Kan yang harusnya keluar anak itu mama dan papa saja yang sudah nikah. Coba itu gimana njelaskannya jenengan? Setahun kemudian pertanyaannya hebat lagi. Waktu itu masih mungkin kelas berapa? Dua ibtidaiyah. Kelas 3 ibtidaiyah membaca. Jadi pembuahan itu adalah ketika sperma membuai indung telur. Saya paham, Mak. Tapi bagaimana cara membuainya ini ya? Kok tiba-tiba sperma nyamperin indung telur? Nah itu luar biasa, mohon. Sembah lah. Nah, wangsul mriki malih. Idkana krana ana sinten Allah fil azali ing dalem mangsa azal. Sekali lagi, penyebutan azal sebagai masa itu majaz, tidak hakikat. Mengapa? Karena sekali lagi kalau masa atau waktu selalu ada awal dan akhir. Padahal azal tidak ada awalnya. Tapi kita bagaimana otak bebal manusia ini supaya paham apa itu azal, ya terpaksa kita bahasakan semenjak waktu azal. Kata-kata waktu, penyebutan waktu terhadap azal itu majaz, tidak bisa hakikat. Nggih. Jadi ing dalem mangsa azal, mangsa kapan azal iku? Sakjane ora ana kapane. Tapi karena memang kita hanya paham bahwa suatu waktu mesti ada awal, ada akhir. Nggih, angel iki, angel betul. Ini sing komentar nggih angel, iya ancen angel tenan iki. Makanya baru segini aja, baru 9 halaman angel iki durung ihya sing asli. Isih ringkesane. Mbak. Langsung niki malih. Ya, tapi ya saya mencoba menyederhanakan saja bahwa Allah pada masa azal itu sudah ada maujud dan iku ana wahdahu halis wijine Allah. Walam yakun lan ora ana durung ana ma'ahu ing dalam sertane Allah ghairu apa saliyane Allah. Allah sejak zaman azali
itu sudah ada tanpa teman, tanpa siapapun, tanpa apapun, hanya Allah Maha Esa titik. Nggih. Fa'ahdasa mongko nganyarake sinten Allah. Nganyarake berarti mewujudkan setelah sebelumnya tiada al khalqa ing makhluk ba'da dzalika ing dalem sakbadane mengkono-mengkono kang tinutur izharon kelawan ngetingala krana ngetingalake likudratihi maring kekuasaane Allah. Jadi sudah sejak semula Allah itu maha sendiri, maha satu. Tidak ada apapun waktu itu. Baru kemudian Allah menciptakan makhluk. Penciptaan makhluk itu semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Nggih. Wa tahqiqon lan krana nyatakake lima maring perkara sabaka wang kang wis kelewat apa ma min iradati saking kersane Allah. Walima lan krana perkara hakka kang wis mesti apa ma fil azali ing dalem mangsa azal min kalimati saking kalimate Allah. La liftikarihi ora krana butahe Allah ilaihi maring makhluk wahajati lan kebutuhane Allah. Tidak. Allah menciptakan makhluk sama sekali bukan karena Allah butuh makhluk. Makanya kalau dalam bahasa tawaduk ya kiai-kiai kita kan selalu bilang, kalau kamu terlanjur menyebut saya kiai dan kamu santri saya, ya saya jadi kiai gara-gara ada santri. Kalau nggak ada santri nggak ada kiai. Itu kan tawaduknya kiai begitu ya. Ini hubungan santri kiai, kiai santri. Tapi kalau Allah dan makhluk tidak. Tidak seperti itu. Apakah Allah itu disebut Al-Khaliq? Secara bahasa namanya Al-Khaliq kan butuh kepada Al-Makhluk. Ini bahasa loh ya. Pencipta berarti kan harus ada yang diciptakan. Kalau pencipta tidak ada yang diciptakan kan bukan pencipta. Nggih napa nggih? Tukang kan kudu ana sing ditukangi. Lah nek ora ana sing ditukangi ya ora tukang. Tukang pengangguran ngoten ta? Secara bahasa Allah Al-Khaliq, gitu. Al-Khaliq itu pencipta. Logika bahasa pencipta berarti harus ada yang dicipta. Yang dicipta itu siapa? Makhluk. Berarti kalau begitu Khaliq butuh kepada makhluk, yaitu ranah bahasa, dan itu bahasa manusia, terbatas bahasa manusia. Tapi bahwa Al-Khaliq menciptakan makhluk itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Karena sudah sejak semula Allah punya iradah, punya kehendak untuk menciptakan makhluk, bukan karena Allah butuh terhadap makhluk supaya Allah layak disebut Khaliq. Kurang ajar banget. Bukan. Tuhan dan hamba. Apakah Tuhan memerlukan hamba? Sebab kalau mengaku Tuhan tanpa hamba kan Tuhan-Tuhanan, begitu kan? Ini semua bahasa manusia, nggak ada artinya. Tapi hakikat Allah itu Allah itu Maha Pencipta. Dan memang sudah sejak semula memiliki iradah untuk menciptakan makhluk. Sekali lagi hubungan pencipta dan yang dicipta itu hanya ranah bahasa, dan itu pun bahasa manusia yang lemah dan terbatas. Logikanya dibatasi dengan ya terbatas banget bahasa manusia itu. Wa annahu lan sak temene Allah mutafaddilun iku zat kang nganugrahi bil khalqi kelawan nitahake wal ikhtira'i lan mengkreasi wat taklifi lan merdi-merdi la an wujubin ora saking kewajiban. Ketika Allah menyatakan bahwa Allah mewajibkan atas zatnya sendiri
untuk memberi rahmat itu bukan kewajiban dari siapa-siapa, karena tidak ada yang bisa mewajibkan sesuatu kepada Allah. Itu semata-mata kemurahan Allah, bahwa Allah pasti akan memberikan rahmat, pasti akan memberi rezeki, pasti akan mengatur urusan dunia. Semua itu bukan kewajiban atas Allah, tapi semata-mata hanya kemurahan Allah. Nggih. Janjane ngene iki anak iku kudu dituturi ngene iki. Kowe tak sekolahno iku wis apa meneh wis kuliah iku ora kewajibanku. Kowe cah lanang balik kan wis cul. Nggih. Kowe wis balik wis gerang diaplok ijek tak sangoni iku ya krana kemurahanku, cung. Kan ngoten kok. Nggih. Iya jenenge anak iku dingonokno ngono lho. Aku iku ora wajib apa-apa karo kowe. Alhamdulillah kowe tak sekolahno iso salat, iso wudu, beres. Kewajiban kowe wis bar. Pripun? Janjane kenging tapi ya pripun ngono wong Jawa. Saake. Lho kan saake to. Ora krana wong tuane wong duwe kewajiban wis bar kewajibane wong tuwa niku. Lah nggih tesih maringi kan kemurahane wong tuwa le. Nggih kawelasane. Niku sekedar gambaran lho nggih. Lah apalagi Gusti Allah lebih dari itu, wong Allah Maha Pemurah. Dan Allah menitipkan sedikit rahmatnya kepada hati orang tua. Ngoten nggih. Coba rahmah wong tua dicabut Gusti Allah. Ya kaya lho macan ora mangan anake kok. Kan ngoten nak? Nggih. Rahmat Allah itu 100. Ya, 99 disisakan nanti di akhirat. Yang satu itu dibagi ke seluruh umat manusia, ke seluruh makhluk hidup. Dan terutama kepada orang tua untuk anaknya. Itu dititipi rahmatnya Allah. Coba kalau belas kasihan orang tua kepada anaknya sudah dicabut oleh Allah. Melebihi binatang. Binatang saja nggak mungkin memangsa anaknya. Oh no menuso kok mangsa anake dhewe. Ya wis dicabut. Wis dicabut ngungkuli kewan. Inhum illa kal an'ami balhum adall. Lebih sesat dari binatang. Naudzubillah min dzalik. Wa mutatawwilun. Bahasane kok mutatawil nggih. Mutatawil niku asline ngoten asline celandaan. Aduh celandaan. Mosok Gusti Allah celandaan. Bahwa Allah itu sampai ke dalam mengurusi manusia. Ngoten lho. Napa ngoten niku? Ya berkecimpung ngoten mawon nggih. Bil inami kelawan paring kenikmatan. Allah sampai rela masuk mengurusi urusan kita yang sekecil-kecilnya. Apakah kita itu bisa menyelesaikan setiap urusan kita sendiri? Mustahil. Selalu tiba-tiba non dilalah. Dilalah niku kok nggone ndi? Iya wong tua iku wis pinter ora usah ngaji hikam. Dilalah kersane Allah kan ngoten to. Berapa banyak urusan kecil-kecil kita remeh-remeh keseharian itu ternyata ada dilalah. Allah sampai napa niku dalam bahasa celandaan niku piye lah ya. Yo mencampuri urusan kita. Kalau nggak begitu kacau kita ini. Sudah dibekali segala kemampuan hanya untuk mengatur kehidupan keseharian, masih tidak banyak yang tidak mampu. Bahkan tidak mungkin mampu, makanya kemudian diciptakanlah manusia sebagai makhluk sosial. Kamu tidak bisa hidup sendiri. Sebutir nasi yang kau makan melibatkan banyak orang, gitu. Berapa orang itu sebutir nasi? Itu saja jono dilalah. Nggih, dilalah orang jarak aku mau nggih. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Ya wis alhamdulillah ning kurang tepak alhamdulillah ini. Kurang mendasar alhamdulillahnya. Oh ini apa?
Ini campur tangan takdir, ngoten lho. Nggih, dilalah kersane Allah. Wong tuwa-tuwa niku ngoten. Luar biasa, nggih. Niku lho mutatawilun bil in'ami wal islah, kan? Gawe bagus. La an luzumin, tidak ada yang mewajibkan Allah sama sekali. Semata-mata Allah kasihan saja sama kita. Iya. Dan Allah tidak akan berdosa sama sekali. Loh, siapa yang menghukum Allah? Allah tidak akan berdosa jika misalnya tiba-tiba segala urusan itu benar-benar diserahkan oleh makhluk. Wah, ini nopo nih kosmos atau apa macam-macam nih nggih. Lah ya bumi kok iso muter terus. Nek ora muter terus mandek sedih lah lho, awake dhewe pas ning ngisor ora apa-apa, pas dhuwur ceblok. Nggih to? Jadi bumi kan berputar. Nggih, berputar. Berputar ini keras sekali. Sampai kita nggak terasa. Ya kalau redet sedilok dadi gempa ta apa ngoten niku. Kok ngeliyeng-ngeliyeng niki apa? Apalah itu ya. Itu semuanya itu campur tangan Allah semua. Oke. Dan itu bukan karena ada yang mewajibkan kepada Allah. Allah sama sekali tidak zalim ketika kemudian misalnya tidak memberikan apa-apa. Tidak akan zalim, tapi Allah tidak seperti itu. Falahul fadlu wal ihsan. Loh, makanya luar biasa. Falahu mongko iku kedue Allah al fadlu tawi kanugrahan wal ihsan lan bagusi wan ni'matu lan kenikmatan wal imtinan lan tegese kenikmatan peparing wa annahu iya sudah begitu semua itu tadi nggih kan semuanya kemurahan Allah wa annahu masih tambah lagi azza wa jalla yuthibu iku maringi ganjaran janjane lho apa Gusti Allah maringi ganjaran jenengan. Lah karena kula salat, rasa salat dak lah karepem Gusti Allah ra buta salatem. Kejane ngoten nek dikerasno nggih ya. Untuk apa Allah memberi pahala? Mana kewajiban Allah memberi pahala? Ya karena saya melakukan perintah Allah. Anda melakukan perintah Allah, terus kemudian Anda menuntut pahala. Sekarang selama ini nikmat yang diberikan Allah kepada Anda sudah Anda bayar dengan apa? Halo manusia. Halo. Halo manusia. Nikmat Allah yang tiada tara ini selama ini sudah kamu bayar dengan apa? Lo sekedar kamu mau sholat karena ada perintah Allah kok berharap pahala itu lo dari mana? Sholatmu seumur hidup untuk membayar nikmat Allah tidak mungkin cukup. Lo kok masih butuh pahala itu dari mana? Bangun wahai manusia. Enggak. Ya udah begitu Allah kok ya maunya ngasih pahala ya. Wa annahu yuthibu ibadahu ing kaulane Allah al mukminina kang mukmin kabeh alat taati ing atase pira-pira taat. Loh, makanya bihukmil karomi. Nah, kelawan ketetepane kemurahan. Wal wa'di lan janji. Allah sudah terlanjur memberi janji, tapi Allah tidak menyesal. Iya, Allah memberi janji ya udah. Tapi tidak menyesal. La ilaha illallah. La bi hukmil luzum, ora kelawan ketetepane kewajiban lahu maring Allah. Makanya idla yajibu, karena ora wajib alaihi ngatasé Allah. Li ahadin marang suwiji fi'lun apa penggawean wala yutasawwaru lan ora kegambar minhu saking Allah zulmun apa kedzaliman. Tidak mungkin tercipta kedzaliman dari Allah hingga pun ketika misalnya Allah menyiksa, hingga pun ketika misalnya Allah membiarkan kita terjerumus, terperosok, menderita sebanyak-banyaknya, sepedih-pedihnya, Allah tetap tidak zalim. Karena apa toh?
kewajiban Allah terhadap kita. Tidak ada. Allah sudah sekian banyak memberikan anugerah. Makanya ini sekaligus bantahan terhadap kaum Mu'tazilah. Bagi kaum Mu'tazilah, Allah dianggap bersalah ketika anak kecil yang belum punya dosa sakit dan apalagi mati. Apa salah anak kecil? Begitu akidah Mu'tazilah. Nggih. Anak kecil baru lahir kelainan jantung misalnya, kan kasihan sekali nggih. Hah? Nggih. Wah, ini Allah bagaimana? Akhirnya ngurut-ngurut. Oh, anjen pakane ngono polah mbiyen ya, alah ya. Kok malah tekan kono. Ya ndak, itu terserah aja. Kersane Allah. Ya itulah logikanya yang paling sederhana. Kalau ini HP saya, bener-bener HP saya toh, nggih, saya banting sampean protes. Saya banting sampean protes, apa hak Anda protes? Ini milik saya. Bukankah makhluk ini semua milik Allah? Mau dibanting-bantingkan terserah Allah. Siapa yang protes? Beruntung Allah Maha Adil, Maha Pemurah, Maha Welas, Maha Penyayang. Kalaupun toh tidak Maha Penyayang, lagi-lagi tetap Allah tidak zalim. Karena semuanya ini kepunyaan Allah. Ngono jek nuntut pangeran. Ono nyanyi sampai takdir memang kejam. Mangane kok. Zaman kula nom nika lho. Amba. Wala yajib lan ora wajib li ahadin marang wong siji alaihi ngatasé Allah hakun apa hak. Ya Allah tidak berutang hak pada siapapun. Wa inna haqqaulan sak temene hae Allah fit taati ing dalam taat wajibun iku wajib alal khalqi ing atase makhluk bi ijabi kelawan oleh majibake Allah ala alsinati anbiya'i ing atase pira-pira lesane pira-pira nabine Allah alaihi wassalam la bi mujarradil akli ora kelawan mligine akal. Terhadap kewajiban agama itu semuanya kewajiban dari Allah. Jangan coba-coba kamu rasionalkan. Ini kewajiban. Kewajiban taat ya. Satu hal, satu saja sikap kita dalam menghadapi taat. Jangan pakai rasio. Pakai apa? Pasrah total, siap melaksanakan, titik. Bukan karena oh ya memang sebaiknya kita itu beribadah membalas jasa Allah, nggak bisa begitu. Kamu sholat kenapa? Ya karena semata-mata memenuhi perintah Allah, titik. Nggih. Bukan karena akal kita menyuruh kita, bukan karena kebaikan hati nurani kita. Walah kamu siapa? Kita beribadah, kita taat semata-mata melaksanakan tugas, titik. Walakinnahu, tetapi meskipun begitu, meskipun Allah memerintahkan kita untuk beribadah taat, dan lagi-lagi bukan karena kepentingan Allah, dan kita sebagai makhluk, sebagai manusia hanya menerima saja, titik. Meskipun begitu walakinnahu, tetapi ini saat teman Allah ba'atha iku ngutus sinten Allah ar-rusula ing pira-pira utusan. Allah masih menyuruh, mengutus para utusan untuk membimbing kita. Membimbing kita dalam melaksanakan segala perintah. Wa azhara lan ngetingalake sinten Allah sidqahum ing benere rusul bil mu'jizat kelawan pira-pira mukjizat adz-dzahirati kang zahir. Faballahu mongko padha nyampeake sapa rusul amrahu ing perintahe Allah wa nahyahu lan ing cegahe Allah wa wa'dahu lan ing janjine Allah wa wa'idahu lan ing ancamane Allah. Fa wajaba mongko wajib alal khalqi ing atase makhluk tasdiquhum apa mercayani rusul fima ing dalem perkara
ja'u kang padha ngasta sapa rusul bihi kelawan ma. Bon, wa anna lan satemene Allah ba'ata iku ngutus sinten Allah annabiyya ing nabi al ummiyya kang ummi al qurasyiyya kang bangsa Quraisy Muhammad dan rupane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam birisalati kelawan ngasta risalai Allah ilal arabi wal ajami wal jinni wal insi marang wong Arab, wong ajam, jin lan manusa. Wa annahu lan sak temene Allah khatama iku mungkasi sinten Allah ar-risalata ing risalahe Allah wan nubuwata lan ing kenabian bi bi'tsatihi kelawan ngutus kanjeng Nabi. Allah menutup risalah dan seluruh kenabian dengan mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala mongko ndadekake sinten Allah hu ing kanjeng Nabi akhirul mursalin ing pungkasane pira-pira utusan basyiran hale wong kang aweh bebungah wa nadhiran lan hale wong kang aweh pengenget wa da'iyan lan hale wong kang ngajak ilallahi maring Allah harus digarisbawahi biiznihi kelawan izine Allah wasirajan lan hale dadi lampu muniron kang madangi. Ayat ini kemudian dijadikan salah satu ayat penting oleh Mbah Hasyim Asy'ari dalam muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama niki lho wa da'iyan ilallahi biiznihi. Tidak sembarang orang patut mengajak orang lain kepada Allah kecuali atas seizin Allah. Makanya jangan jadi dai sak kepenakem dhewe, masuk jamaah tabligh terus angger dakwah tok e. Kowe wis entuk izin pangeran. Bagaimana mendapatkan izin pangeran? Dilihat mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Asalkan Anda belajar agama yang sebenar-benarnya, Anda insya Allah akan mendapatkan izin untuk mengajak orang lain menuju kepada Allah. Sedangkan Nabi saja da'iyan ilallahi biiznihi. Dan ulama itu hanya pewaris Nabi. Kalau Nabi saja mengajak umatnya itu atas seizin Allah, maka dai ya harus atas seizin Allah. Jangan asal sedikit-sedikit balighu anni walau ayat. Lu ini Mbah Hasyim teliti loh. Ini ayat ini wa da'iyan ilallahi biiznihi. Makanya kemudian disambung dengan ayat yang lain di dalam muqaddimah Qanun Asasi. Qanun Asasi itu berisi beberapa 40-an ayat Al-Quran. Seolah-olah hanya sporadis. Mbah Hasyim itu hanya menulis beberapa ayat, tidak berurutan. 40 ayat ya, padahal ayat itu kan 6.000. 40 ayat saja di dalam Muqaddimah Qanun Asasi. Tapi itu mencerminkan hal yang luar biasa. Pemikiran beliau dalam mendirikan Nahdlatul Ulama. Itu tadi. Didasari pertama, kalau tidak salah itu ayat yang kedua di dalam Muqaddimah Qanun Asasi. Wa da'iyan ilallahi biiznihi. Harus biiznihi. Bagaimana cara mendapatkan izin Allah untuk menjadi seorang dai, untuk menjadi orang yang bisa mengajak orang lain kepada Allah, ya harus tafaqquh fiddin. Ya, asalkan kita belajar agama sebenar-benarnya, nah itulah artinya kita diberi izin oleh Allah. Wa anzalalan nurunake sinten Allah alaihi ngatasé Kanjeng Nabi kita bahu ing kitabe Allah al-hakimah kang wicaksana. Wa syarraha lan jelasake sinten Allah bihi kelawan kitab dinahu ing agamane Allah al-qawima kang jejeg. Wa hadalan maringi pituduh sinten Allah bihi kelawan kitab as-sirata ing dalan al-mustaqim kang jejeg
Wa alzamalan majibake sinten Allah al khalqa ing makhluk tasdiqahu ing mercayani nabi fi jami'i ma ing dalem sekabehane perkara akhbar kang maringi khabar sinten Kanjeng Nabi hu ing khalq bi kelawan ma. Bon, semonten mawon rumiyin sampai pada masalah kenabian, bahwa kenabian di mana bertugas untuk apa yukhrijunahum minadz-dzulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju ke terang benderang, itu harus biiznihi. Bon summa qal wallahu alam bissawab. Al-Fatihah.